Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tauhida Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, Jamaah Masjid Abbas Abu Bakar As-Siddiq yang semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini setelah kita mengerjakan salat wajib berjamaah. Kemudian kita bisa bermajlis ilmu, yang mana majlis ilmu kata Rasulullah adalah taman-taman surga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perjuangan kita dengan majlis ilmu seperti ini sebab yang dimudahkan untuk kita mendapatkan surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih mengingat tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat yang sebenarnya. Di pertemuan bulan yang lalu kita telah jelaskan bahwa seorang muslim dan muslimah hendaknya menyimpan akhirat di dalam hati dan menyimpan dunia hanya di tangannya. Jadi cukup dunia itu di tangan, dalam genggaman tangan kita, dan di hati kita harus ada akhirat. Selama kita hidup di dunia, prinsip ini harus kita pegang. Dunia hanya dalam genggaman tangan, sedangkan di hati kita hanyalah ada akhirat. Dan kita telah menjelaskan bagaimana hakikat dunia yang sebenarnya, seperti yang Allah jelaskan di surah Yunus ayat ke-24, juga di surah Al Imran ayat ke-185, bahwa yang namanya dunia itu tidak lebih dari air atau tanaman. Kalau kita lihat yang namanya air di alam semesta ini, pasti ada, namun pada akhirnya akan habis dan hilang. Air hujan, air sungai, air sumur, termasuk air isi ulang, ya, semua air yang tadinya tidak ada kemudian ada, datang, dan pada akhirnya akan habis, menjadi tidak ada lagi. Begitupun dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, awalnya tidak ada, kemudian tumbuh menjadi ada, yang kemudian menjadi indah, menjadi bagus. Tetapi tidak lama dari itu semua tumbuhan menjadi rusak, layu, menjadi tua, yang kemudian hancur. Itulah hakikat dunia. Dunia tidak akan indah selamanya. Dunia tidak akan ada selamanya. Sampai Nabi menjelaskan dalam beberapa hadis yang sudah kita bahas bahwa ternyata dunia ini tidak lebih berharga dari perkara-perkara yang sangat remeh dan kecil, seperti satu sayap nyamuk, seperti bangkai seekor kambing. Ternyata dunia tidak lebih berharga dari itu semua.
Maka orang yang mengejar-ngejar dunia, orang yang ribut gara-gara dunia, sebenarnya dia sedang mengejar-ngejar sesuatu yang lebih hina daripada bangkai kambing. Mereka sedang memperebutkan sesuatu yang tidak lebih bernilai dari satu sayap nyamuk. Wal'iyadzubillah. Dan juga kita harus faham bahwa dunia itu adalah ujian bagi kita. Di surah Al-Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ujian yang ditimpakan kepada kita umat manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiaskan kepada kita umat manusia itu kecintaan, rasa suka terhadap syahwat, hawa nafsu. Mulai suka kepada yang namanya perempuan, anak-anak, kemudian harta benda, kuda pilihan, emas, perak, perhiasan-perhiasan, tanaman-tanaman, peternakan, pertanian, semua hal. Namun kata Allah Azza wa Jalla, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua hanyalah perhiasan kehidupan dunia saja. Dan ingat, yang namanya perhiasan itu biasanya terasa wah, terasa ajib, terasa luar biasa sebelum dimiliki. Tetapi kalau sudah dimiliki, biasa-biasa saja. Itu yang namanya perhiasan. Sebelum memilikinya, sebelum membelinya, seseorang akan menggebu-gebu untuk mendapatkannya. Tetapi ketika sudah memilikinya, ketika sudah membelinya, terasa biasa-biasa saja. Wal'iyadzubillah. Makanya di akhir surah Al-Imran ayat ke-14 Allah mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada tempat kembali yang sangat baik, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Jadi hakikat dunia adalah ujian yang menguji keimanan kita. Apakah kita benar-benar ikut aturan Allah atau tidak? Apakah kita menggunakan dunia ini di jalur yang benar atau justru malah di jalur yang salah? Setiap fasilitas dunia, setiap rezeki di dunia, setiap kemudahan dan kenikmatan di dunia, hakikatnya semua adalah ujian bagi kita. Bahkan kalau kita melihat di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalian, mana dari kalian yang terbaik amalannya? Dan kata para ulama tafsir, amalan yang terbaik itu harus ikhlas karena Allah niatnya, betul-betul hanya karena Allah semata, bukan karena selain Allah. Dan amalan terbaik itu harus ittiba, harus mengikuti contohan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngarang-ngarang sendiri dalam beramal, tetapi betul-betul ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dunia dengan begitu banyak isinya, berbagai macam ya isi dunia, itu semua adalah fitnah, ujian dan cobaan hidup untuk kita umat Islam, untuk umat manusia secara umum. Ujian, apakah kita bisa menghadapinya dengan benar atau tidak? Dan kata para ulama, ada 3 fitnah yang sangat-sangat besar melanda umat manusia, terkhusus di akhir zaman ini. Yang pertama, fitnah harta. Yang kedua, fitnah tahta. Yang ketiga, fitnah wanita. Kalau kita sebagai manusia berhasil menyikapi 3 hal ini dengan benar, dengan bijak, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita akan selamat dunia akhirat.
Tapi kalau sikap kita salah dalam menghadapi 3 hal ini, atau salah dalam menghadapi salah satu dari 3 hal ini, maka pasti kita akan celaka, akan hancur dan binasa, dunia ataupun akhirat. Wal'iyadzubillah. Fitnah harta dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, fitnah tahta dengan berbagai macam kedudukan dan jabatannya, dan fitnah wanita dengan berbagai macam rupanya. Ini fitnah-fitnah terbesar yang melanda umat manusia, terkhusus umat Islam di akhir zaman ini. Maka seharusnya kita kembali kepada aturan dan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita salah bersikap ketika menghadapi 3 hal tadi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana agar prinsip dunia cukup dalam genggaman tangan dan akhirat harus selalu ada di hati, agar prinsip ini bisa dengan mudah kita amalkan, bisa terus kita jaga? Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan, mulai dari keyakinan, pola pikir, prinsip sampai amalan. Di mana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, semakin cinta manusia terhadap dunia, maka dia akan semakin malas melakukan ketaatan kepada Allah, semakin malas untuk beramal saleh demi akhiratnya. Dan itu sesuai dengan kadarnya. Semakin cinta terhadap dunia, maka semakin malas seorang hamba untuk mengejar akhirat. Na'udzubillah. Makanya salah satu penyakit yang Rasulullah takutkan menimpa umat ini adalah penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan benci kematian. Cinta dunia dan takut mati. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa memegang prinsip dunia di tangan, akhirat di hati, hendaknya kita memahami bahwa dunia ini, dunia yang sedang kita rasakan, dunia yang sedang kita alami kehidupannya ini, finishnya adalah kefanaan dan kehancuran. Ini harus kita fahami dengan sebenar-benarnya. Dunia dengan segala macam isinya, dengan segala macam keindahan dan kemewahannya, finishnya, ujung akhirnya adalah kefanaan dan kehancuran. Pasti akan sirna, akan hilang dan akan hancur semuanya. Langit yang begitu indah, bintang-bintang yang sangat banyak, gunung-gunung yang indah, hutan-hutan, lautan, daratan yang indah, alam semesta yang luas ini, pada akhirnya semuanya akan hancur. Begitupun dengan harta benda yang kita bangga-banggakan, yang kita kumpul-kumpulkan. Harta benda yang kebanyakannya membuat kita lalai dari akhirat. Semua hal, seisi dunia, finishnya adalah kefanaan dan kehancuran. Tidak ada yang kekal abadi selama-lamanya di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya memiliki harta, kita punya istri, kita pun punya tahta, itu tidaklah tercela selagi dunia itu hanya sebatas di tangan, namun di hati tetap ada akhirat. Selama kita bisa menjauhi sifat serakah, selama kita mencarinya dengan cara yang benar, yang halal, selama kita menunaikan hak-haknya dengan benar,
selama kita menggunakannya di tempat yang seharusnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, selama kita tidak melampaui batas, selama kita tidak sombong, maka tidak tercela ketika kita menyentuh dan mengambil bagian-bagian tiga hal tadi: harta, wanita, dan tahta. Namun ketika salah menyikapi, salah langkah, maka kita akan celaka, bahkan dengan kecelakaan yang sangat besar. Maka hendaknya masing-masing kita selalu mengingat bahwa dunia yang kita tekuni mati-matian, dunia atau karir yang kita kejar mati-matian, atau mungkin ketenaran yang kita impi-impikan, semua hal di dunia ini pasti akan berakhir di finish kehancuran. Semuanya akan punah, semuanya akan hancur dan binasa. Tidak ada yang kekal abadi di alam dunia ini. Disebutkan sebuah hadis oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu taala, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lid-dunya." Sesungguhnya apa-apa yang dimakan oleh anak Adam, oleh manusia, itu dijadikan perumpamaan untuk dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu, walaupun seseorang itu dia membumbui makanannya, dia memberi garam ya untuk makanannya sampai menjadi lezat, menjadi enak. Fanduru ila ma yasiru. Tapi lihatlah oleh kalian, pada akhirnya menjadi apa makanan-makanan yang enak tersebut. Ini perumpamaan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Semalam mungkin kita sudah makan enak, atau hari kemarin atau beberapa hari yang lalu kita makan enak. Dan ternyata yang namanya makanan ujungnya akhirnya sama saja. Seenak apapun, selezat apapun, semahal apapun, ujungnya akhirnya sama saja. Ya kan? Dan kata orang, bedanya makanan itu hanya di lidah saja. Di lidah dan di harga mungkin ya. Karena kalau sudah lewat kerongkongan, ya sama saja. Ketika sudah lewat kerongkongan, masuk ke lambung, ke perut, sudah, gak ada bedanya. Apalagi kalau sudah terbuang menjadi kotoran. Mau makanan yang enak sekalipun atau kurang enak, makanan yang ekonomis ataupun mahal sekalipun, tidak ada bedanya. Semua berakhir menjadi kotoran. Dan itulah perumpamaan kehidupan dunia, jemaah. Tapi banyak manusia yang tidak sadar dengan hal ini. Seakan-akan dunia itu, kalau emas akan terus menjadi emas, kalau berlian akan terus menjadi berlian. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ini hadis sahih. Dunia diumpamakan dengan makanan yang dimakan oleh manusia. Juga Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya rahimahumullah taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya." Apa peduliku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seseorang yang sedang mengembara, yang kemudian lewat di satu pohon, berteduh di pohon tersebut, thumma raha wa tarakaha. Kemudian sang pengembara pun akan pergi meninggalkan pohon tersebut, melanjutkan perjalanannya. Dan memang hakikat kita ada di dunia adalah sedang melakukan safar atau perjalanan. Kita semua musafir.
Kita semua musafir. Makanya pesan Rasulullah kepada para sahabatnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia, jadilah engkau di dunia sebagai orang yang asing, bukan penduduk asli, atau sebagai orang yang hanya lewat jalan saja, musafir. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Dan ternyata di hari-hari ini, jangankan manusia secara umum, kaum muslimin banyak yang mulai tidak faham bagaimana dan apa hakikat keberadaan dia di dunia ini. Banyak kaum muslimin yang merasa dunia ini tempat tinggal yang sebenarnya. Banyak kaum muslimin yang tertipu dengan dunia sehingga lupa akhirat dan merasa dunia ini adalah kampung halamannya. Padahal kita sedang melewati jalan saja. Karena kampung tempat tinggal yang sebenarnya bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang saleh, adalah surga dan jannah. Jannah Allah yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang saleh dan beriman. Jangan pernah lupakan sejarah manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu pertama kali diciptakan di jannah, di surga. Yang karena satu kesalahan Nabi Adam, beliau diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi. Kalau kita berpikir cerdas, jamaah rahimakumullah, ternyata bumi ini, dunia ini adalah tempat Nabi Adam dihukum. Penjara, tempat hukuman. Makanya benar ketika Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka tempat tinggal orang beriman yang sebenarnya adalah jannah, surga. Nah, bagaimana untuk bisa sampai kembali ke surga, ke kampung halaman yang sebenarnya itu? Ikuti agama dan aturan Sang Pencipta yang telah menciptakan surga dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikuti agamanya, ikuti aturan-aturan agamanya. Ini langkah yang pertama, jamaah rahimakumullah, yang harus kita lakukan. Kita harus betul-betul faham bahwa finish dunia ini dengan segala macam isinya adalah kefanaan dan kehancuran. Terkadang kita lupa untuk mengingat hal ini. Misalkan punya jabatan di kantornya, di perusahaannya, lupa bahwa jabatan itu gak selama-lamanya. Dan itulah watak dan sifat jeleknya manusia. Yang kata Rasulullah, manusia itu kalau gak punya apa-apa, dia berangan-angan mendapatkan satu lembah berisikan emas dan perak. Ketika sudah diberi satu lembah berisikan emas dan perak, dia berangan-angan memiliki dua lembah. Ketika sudah memiliki dua lembah, berangan-angan memiliki lembah yang ketiga yang sama berisikan emas dan perak. Terus seperti itu. Gak ada puasnya, gak ada kenyangnya, gak ada habisnya. Wala yamla'u fa bani Adam illa turab. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa menutupi mulut anak Adam itu kecuali tanah. Semua orang, hampir semua seperti itu. Sebelum punya mobil, ingin punya mobil satu saja. Ketika sudah punya mobil satu, dia berharap punya mobil dua. Ketika belum punya rumah, dia berharap punya rumah satu saja. Ketika sudah punya rumah satu, dia berharap punya rumah dua, dan seterusnya. Begitupun dalam jabatan dan kekuasaan. Kita nggak ngomongin penguasa di zaman sekarang, ya di periode ini, hampir semua penguasa sama. Sebelum berkuasa, keinginannya ya ingin berkuasa.
minimal 1 periode lah, kan gitu. Setelah dapat 1 periode, pengen 2. Setelah dapat 2 periode, pengen 3 dan seterusnya. Dan tidak ada yang bisa menutupi mulutnya keinginannya illa turab, kecuali tanah. Kalau sudah mati ditimbun tanah, sudah ketika itu baru tidak ada lagi keinginan. Wal'iyadzubillah. Nah, karakter jelek ini jangan kita ikuti. Hawa nafsu yang jelek seperti ini jangan kita ikuti. Maka tadi, fahami bahwa finish dunia dan segala isinya adalah kefanaan, yakni tidak selama-lamanya, dan kehancuran, yakni tidak semuanya, tidak selamanya indah, tidak selama-lamanya mewah, tetapi akan hancur binasa, akan rusak. Wal'iyadzubillah. Kemudian langkah yang kedua, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar betul-betul dunia di tangan dan akhirat di hati, hendaknya kita segera menyongsong kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat itu penuh kenikmatan dan kekal abadi selama-lamanya. Jadi setelah kita faham akhirat itu kekal abadi selama-lamanya, tidak ada kefanaan di sana, tidak ada kehancuran di sana, segera kita bergerak untuk menyongsong akhirat. Enggak cuman faham saja kemudian diam, enggak. Setelah kita yakin dengan seyakin-yakinnya akhirat itu di sana kekal abadi selama-lamanya kehidupannya. Termasuk kenikmatan di surga di akhirat sana, kenikmatannya kekal abadi selama-lamanya. Begitupun dengan kesengsaraan di neraka di akhirat, kesengsaraan neraka juga kekal abadi selama-lamanya. Setelah kita faham dan yakin dengan hal ini, segera kita bergerak menyongsong akhirat. Jadi kalau ada slogan kerja, seharusnya kita lakukan untuk akhirat. Jangan sampai untuk dunia kerja, tapi untuk akhirat diam, percuma. Celaka kita. Harusnya untuk akhirat kita bergerak, untuk akhirat kita bekerja, untuk akhirat kita beramal. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dunia ini sangatlah hina dan tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji dunia. Silahkan jamaah cari 30 juz, 60 hizb, 114 surah dalam Al-Quran. Cari satu ayat yang di situ Allah memuji dunia. Kalau dapat ayatnya, nanti panitia masjid ngasih hadiah ya. Hadiahnya apa? Umrah. Atau dijadikan presiden. Silakan cari ayatnya, satu saja ayat Al-Quran yang memuji dunia. Tidak ada. Justru yang ada ayat-ayat Al-Quran menghinakan dan merendahkan dunia. Allahu Akbar. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Bahkan banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Oleh karenanya, jangan sampai tertukar antara apa yang ada di tangan kita dan apa yang ada di hati kita. Di hati harus ada akhirat, adapun dunia cukup di tangan kita. Jangan kebalik. Allah berfirman di surah Al-A'la ayat ke-16 dan 17. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Justru kata Allah Azza wa Jalla, justru kalian, maksudnya orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Ini kesalahan orang-orang kafir. Mereka lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Dan kesalahan tersebut membuat mereka menyesal di akhirat, namun penyesalan di akhirat tidak ada gunanya sama sekali.
maka segeralah kita menyesal sekarang di dunia daripada kita menyesal nanti di akhirat. Segeralah kita menangis sekarang di dunia daripada kita menangis nanti di akhirat. Karena tangisan dan penyesalan di akhirat tidak ada gunanya sama sekali. Wal'iyadzubillah. Juga Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyandur bima yarji'u." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, beliau bersumpah, demi Allah, dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat, maka dunia tidak lain adalah seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan satu jarinya ke dalam air lautan. Falyandur bima yarji'u, maka perhatikan, coba lihat ketika dia menarik jarinya tersebut, berapa banyak air laut yang terbawa oleh jarinya. Ini jari kita jamaah dicelupkan ke dalam air lautan. Ketika kita angkat jari kita, pasti jari kita basah. Pasti ada air lautan yang menempel di jari kita. Dan ternyata dunia itu hanya seperti air lautan yang terbawa oleh jari kita. Sisanya air lautan yang begitu banyaknya, itulah akhirat. Kira-kira perbandingannya 1 banding berapa ini? 1 banding Allahu a'lam. Susah untuk menghitungnya. Bahkan ahli ilmu apa? Ahli ilmu fisika atau kimia? Atau ilmu sejarah? Ahli fisika saja bakal kesulitan untuk menghitungnya. Coba hitung. Air yang menempel di jari kita dengan sisanya air lautan yang ada di alam semesta ini, 1 banding berapa? Dan itu perbandingan dunia dengan akhirat. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengejar-ngejar dunia, mati-matian mengejar dunia sampai lupa sholat, sampai lupa sedekah, sampai lupa jujur, sampai lupa akhirat, sampai lupa surga neraka, sampai lupa mati. Mereka sedang mengejar-ngejar air yang tidak seberapa. Yang satu gayung pun gak sampai, yang 1 gelas pun gak sampai. Hanya beberapa tetes saja yang terbawa oleh jari. Dan mereka melupakan air lautan yang begitu banyaknya, yaitu akhirat. Wal'iyadzubillah. Ini kalau orang punya keimanan, baca hadis seperti ini, dia langsung faham dan sadar. Oh, ternyata dunia seperti itu dan akhirat seperti itu. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran, kita baca hadis Nabi, hadirkan keimanan kita. Hadirkan keimanan kita. Logika kita, perasaan kita, hawa nafsu kita, simpan dulu. Tapi gunakan keimanan kita ketika kita membaca wahyu ilahi. Juga disebutkan sabda Rasulullah yang lain dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi bersabda, "La mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat cambuk, tempat cemeti, entah itu berbentuk kotak atau mungkin sarung atau bungkusan, tempat cambuk atau cemeti di surga itu jauh lebih baik bagi kalian daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Dibandingkan dengan akhirat, dibandingkan dengan surga, kemewahan dunia ini gak ada apa-apanya. Bahkan andai dunia dan seisinya dikumpulkan semua, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, termasuk ya umat-umat terdahulu yang jaya, sampai pada umat-umat sekarang, semua kekayaan negara-negara adidaya, semua kekayaan negara-negara dikumpulkan, seisi dunia. Ternyata ketika dibandingkan dengan kemewahan di surga, tidak bisa mengalahkan satu tempat cemeti saja, satu tempat cambuk saja di surga.
Allahu Akbar. Begitu jauh perbandingannya antara dunia dengan akhirat. Begitu jauh perbandingannya antara keindahan dan kemewahan serta kenikmatan dunia dan akhirat. Namun karena banyak orang yang mulai melepas keimanan atau melupakan keimanan, mereka enggak faham dengan hakikat dunia dan akhirat seperti ini. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pantaskah bagi orang yang berakal untuk mendahulukan sesuatu yang fana, sesuatu yang hina, dan dia justru melalaikan yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan? Apakah pantas? Coba fikirkan oleh masing-masing kita. Dan tentunya kita berfikir dengan keimanan. Karena kata para ulama, akal yang sehat itu adalah akal yang mengikuti keimanan, mengikuti wahyu ilahi, mengikuti firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan akal yang dibebaskan liar begitu saja, bukan. Karena akal kita ini sama seperti mata kita, seperti telinga kita, ada batasnya. Kita kalau melihat dengan mata kan ada batasnya. Kita kalau mendengar dengan telinga kan ada batasnya. Akal pun sama, ada batasnya. Akal kita pendek, terbatas. Maka akal sehat adalah akal yang mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti wahyu ilahi. Teman-teman kalau ingin memantapkan keimanan bahwa akal sehat itu adalah ikut wahyu ilahi, silahkan perhatikan juga di surah Al-Mulk ayat ke-10 ya, kalau tidak salah. Ketika orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahanam, mereka menyesal. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ketika mereka sudah digiring, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan mereka melihat dan merasakan betapa pedih dan mengerikannya azab neraka jahanam, baru ketika itu mereka mengatakan penyesalan, lau kunna nasma'u aw na'qilu, seandainya dulu di dunia kami mau mendengar dan mau berakal, mau menggunakan akal sehat, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan termasuk golongan penghuni neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Perhatikan, mereka menyesal karena tidak mendengar dan tidak menggunakan akal sehat. Bukan mereka itu tuli secara pendengaran, bukan mereka itu orang-orang yang bodoh secara fikiran, bukan. Tetapi mereka menyesal karena mereka tidak mendengar aturan Allah dan Rasulnya. Mereka menyesal karena mereka tidak mengendalikan akal dengan wahyu ilahi, tidak menundukkan akal terhadap wahyu ilahi. Maka dari sini kita bisa faham bahwa akal yang sehat adalah akal yang dikendalikan oleh dalil, oleh wahyu ilahi, akal yang tunduk patuh kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimani rahimakumullah, langkah yang kedua. Kita harus faham bahwa akhirat itu kehidupannya kekal abadi selama-lamanya, dan kita harus segera bergerak menyongsong akhirat. Badiru bil a'mal, kata Rasulullah, segeralah kalian melakukan amal-amal saleh, fitanan kaqita'il lail al-mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan seperti potongan-potongan malam. Karena fitnah itu, ujian itu kalau sudah datang kepada kita, semakin larut semakin gelap ya. Semakin fitnah itu menyerang kita, maka semakin besar fitnah yang menimpa kita. Maka lebih baik kita kanter dari awalnya. Dengan cara apa? Badiru bil a'mal, segera beramal saleh. Makanya kata Allah, fastabiqul khairat, segeralah kalian berlomba-lomba untuk kebaikan. Jangan dinanti-nanti. Jangan dinanti-nanti. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah,
agar kita betul-betul bisa menyimpan dunia hanya di tangan dan menyimpan akhirat selalu di hati, bersikap cerdaslah terhadap dunia. Jangan bersikap bodoh terhadap dunia. Sikap seorang muslim terhadap dunia adalah hendaknya dia menjadikan dunia berada dalam genggaman tangannya saja, di mana dia itu harus menguasai dunia, bukan dia yang dikuasai oleh dunia. Dia yang harus mengendalikan dunia, bukan dia yang dikendalikan oleh dunia. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ta'isa 'abdud dinar wad dirham." Celakalah, binasalah para budak dinar dan dirham. Siapa budak dinar dan dirham? Yaitu orang-orang yang mengejar-ngejar dunia, sampai membela mati-matian untuk mengejar dunia. Kata Rasulullah apa? Ta'isa, celakalah dia, binasalah dia. Didoakan kecelakaan, didoakan kebinasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Celaka, pada akhirnya akan celaka. Jangan lupakan sejarah, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lihat Fir'aun. Bagaimana kisah akhir Fir'aun? Lihat Qarun. Bagaimana kisah akhir Qarun? Lihat Namrud. Bagaimana kisah akhir Namrud? Dan banyak lagi, termasuk ya mungkin para penguasa atau orang-orang hebat katanya di 50 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang, 200 tahun ke belakang. Lihat semua bagaimana akhir kisah dan cerita hidup mereka. Semuanya mati. Semuanya mati. Segagah apapun, sehebat apapun, seberkuasa apapun, sekaya apapun, semuanya mati. Dan tadi hartanya, tahtanya, termasuk wanitanya, binasa semua, hilang semua. Jamaah rahimana rahimakumullah. Makanya orang yang cinta dengan sejarah, maksudnya sejarah yang bermanfaat, sejarah yang nyata ya, dia akan mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang berharga dari sejarah tersebut. Apalagi ulama menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini sebetulnya terus berulang. Siklusnya sama saja. Hanya beda lakonnya, beda pelakunya. Dari zaman dulu sudah terjadi. Ada pemimpin, ada rakyat, ada pemimpin yang adil, yang jujur, ada rakyat yang durhaka, ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang pendusta, penipu, ada rakyat yang beriman, rakyat yang soleh, rakyat yang baik. Dan bagaimana akhir kisah cerita mereka dalam sejarah sudah diceritakan. Siklusnya sama saja, terus berulang. Hanya beda lakon dan pelakunya saja. Nah, seharusnya kita ini lihat sejarah. Jangan sampai kita berada di posisi yang salah. Kalau kita jadi rakyat, jadilah rakyat yang beriman, rakyat yang baik, rakyat yang jujur. Dan kalaupun kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang jujur. Ini jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimin rahimakumullah. Jangan pernah lupakan sejarah. Dan tadi Rasulullah telah mencela orang-orang yang mereka menghambakan diri kepada dunia, kepada dinar, kepada dirham, kepada uang emas, uang perak. Ya kalau sekarang mungkin abdu dolar ya, abdu apa lagi? Abdu rupiah, abdu rial ya, abdu fulus, hamba uang. Ta'isa, akan celaka kata Rasulullah. Ta'isa, akan binasa pada akhirnya, wal'iyadzubillah. Maka sangat disayangkan di mana manusia di zaman sekarang kebanyakan mereka lalai oleh dunia. Seharian penuh mereka mengejar dan membanting tulang mati-matian untuk mengejar dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Lupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, lupa berwudu, lupa salat, termasuk lupa menjaga kejujuran dan amanah. Wal'iyadzubillah.
Dan kalau seperti itu keadaannya, maka mereka akan menjadi orang yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin fil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Kata baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubghidu," sesungguhnya Allah membenci. Membenci siapa? Setiap orang yang keras, ja'dhari. Setiap orang yang jawad, sakhab fil aswaq, orang yang sombong, orang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar, di jalanan. Jifatin bil lail, yang menjadi bangkai di malam hari. Himarin bin nahar, yang menjadi keledai di siang hari. Alimin bid dunya, dia pintar dengan urusan-urusan dunia, tetapi jahilin bil akhirah, dia bodoh untuk akhiratnya. Na'udzubillah. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dia kasar, lisannya kasar, tangannya kasar, orang yang sombong, suka menolak kebenaran, suka merendahkan orang lain, orang yang suka teriak-teriak di pasar, di jalanan, termasuk orang yang di malam hari menjadi bangkai. Kenapa? Karena dia tidur semalaman, gak ada bangun untuk sholat malam, untuk qiyamul lail, untuk tahajud atau witir, gak ada. Dan di siang hari dia menjadi keledai. Kenapa? Karena di siang hari ketika melek pun, ketika tersadar bangun pun, dia tidak melakukan amal-amal saleh, sibuk dengan dunia. Alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Orang yang dia pintar dengan dunia tetapi bodoh dengan akhirat. Ingat di awal hadis tadi, innallaha yubghidu, Allah membenci orang yang seperti itu. Makanya ada nasihat sebagian ulama salaf, ya, ulama saleh di zaman dahulu rahimahumullah taala, mengatakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya malam itu panjang dan jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Malam itu panjang, jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Dan siang itu jernih, jangan engkau kotori dengan dosa-dosamu. Siang itu jernih dan jangan engkau kotori dengan dosa-dosamu. Panjangnya malam akan terasa pendek dan singkat jika dihabiskan tidur, ya kan? Tapi kalau kita bangun, baca Quran, tahajud, salat malam, witir, kita munajat kepada Allah, kita menangis di hadapan Allah, terasa tuh panjangnya malam dan penuh dengan berkah. Tapi kalau kita tidur semalaman, ya terasa pendek. Maka panjangnya malam jangan dibuat pendek dengan tidur kita. Ketika kita ada di siang hari, siang itu jernih, terang benderang, ada matahari, jernih. Ya, kalau putih mah putih kinclong, cemerlang gitu. Jangan dikotori dengan dosa-dosa kita. Karena yang menjadi noda-noda yang mengotori itu adalah dosa. Maka jauhkan diri kita dari dosa di siang hari agar tidak mengotori kejernihan siang kita. Jangan engkau kotori jernihnya siang dengan dosa-dosamu. Subhanallah. Nah ini Rasulullah sudah menjelaskan tadi dalam hadis, ya, yang kita baca di surat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Allah membenci, di akhir hadis disebutkan alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah membenci orang yang dia pintar terhadap dunia tetapi bodoh untuk akhirat. Untuk dunianya subhanallah, S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, bahkan doktor dan profesor dia selesaikan. Urusan politiknya luar biasa, ekonominya luar biasa, urusan outfitnya luar biasa. Tapi giliran diajak wudu, giliran diajak sholat, bingung dia. Wudu gimana, sholat gimana. Giliran orang tuanya sakit, bingung dia. Ini orang tua saya sakit, saya harus gimana, harus ngapain, harus baca apa, bingung dia.
Apalagi kalau orang tuanya meninggal dunia, makin bingung dia. Banyak orang-orang yang Allahu Akbar, pakaiannya parlente, gagah, orang berada, orang berhasil katanya. Tapi ketika orang tuanya sakit atau keluarganya sakit, orang tuanya meninggal atau keluarganya meninggal, dia malah manggil ustaz, dia malah manggil orang-orang di masjid. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Padahal seharusnya yang mengurus orang tua sakit pertama kali adalah anaknya. Yang mengurus orang tua yang wafat pertama kali adalah anaknya. Tetapi ini fenomena di akhir zaman. Banyak orang katanya, wah dia pintar, akademisnya semua kuliahnya summa cum laude. Dia orang hebat. Dia masuk ke pemerintahan atau dia di perusahaannya sebagai staf direksi, dia orang hebat, berhasil. Tapi giliran urusan akhirat, dia bingung. Bahkan dia mencari-cari orang-orang pintar dari kalangan ulama, yang seharusnya padahal pertama kali dia yang melakukan itu. Fala haula wala quwata illa billah. Maka lebih baik anak-anak kita yang mungkin hanya menjadi pedagang biasa, hanya menjadi karyawan biasa, tetapi ketika kita sebagai orang tua sakit, mereka, anak-anak kita bisa menemani kita dan menuntun kita untuk beramal yang baik. Terlebih kalau kita akan mati nanti, anak-anak kita bisa mentalkin kita dengan kalimat yang sangat indah dan mulia, la ilaha illallah. Lebih baik anak-anak kita ya kerjanya biasa saja, tetapi mereka faham dengan akhirat. Mereka pintar beribadah kepada Allah, mereka takut kepada Allah dan dekat dengan Allah, daripada dunianya wah tetapi akhiratnya nol. Allah sangat benci kepada orang seperti itu. Wal-iyadu billah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat yang mulia di sisi Rasulullah radhiyallahu anhu, mereka betul-betul bijak menyikapi dunia. Mereka tidak meninggalkan dunia, tidak, tetapi mereka bijak menyikapi dunia. Para sahabat yang mulia, mereka mengambil bagian dunia, tetapi apa tujuannya, apa orientasinya? Untuk menuju kampung akhirat. Ini yang membedakan ahli dunia dengan ahli akhirat. Ahli dunia itu mengambil dunia ya untuk dunia dan melupakan akhirat. Tetapi ahli akhirat, ahli surga insyaallah, mereka mengambil dunia itu tujuannya untuk akhirat. Mereka menyentuh dan mengambil dunia sebagai sarana, sebagai jembatan, sebagai media yang memudahkan mereka untuk mengambil manfaat-manfaat dan pencapaian yang indah di akhirat. Ini yang harus kita lakukan. Bersikap dengan bijak dan benar menghadapi dunia. Ingat firman Allah di surah Al-Qasas ayat ke-77. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah olehmu, fima atakallahu ad-daral akhirah, dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu berupa kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa dengan bagianmu dari dunia. Jelas kok ayatnya. Al-Qasas ayat 77. Konsep hidup yang membahagiakan dan menyelamatkannya seperti ini. Kita ambil bagian-bagian akhirat yang sudah Allah berikan kepada kita, itu surga, pahala, wajah Allah, ya, dan kenikmatan yang lainnya. Tapi jangan lupa kita dengan bagian dunia kita. Jelas. Dan ayat ini jangan sampai kita balikan, ya, jangan kita bolak-balik. Jangan ambil bagian dunia dan jangan lupa akhirat. Bukan itu. Jelas kok ayatnya. Kejarlah, ambillah bagian akhirat yang sudah Allah berikan kepada kalian, yang sudah Allah persiapkan untuk kalian. Namun jangan lupa bagian duniamu.
Ingat, dunia itu di akhir disebutkannya. Akhirat yang pertama disebutkan. Kebanyakan orang sekarang cari dunia, kejar dunia, dan jangan lupakan akhirat. Kalimatnya sudah salah. Makanya persepsinya, orientasinya juga salah. Wal'iyadzubillah. Maka jelas di sini. Dan ayat ini mengajarkan tentang zuhud kepada kita. Zuhud itu adalah kita mengambil dunia yang ada manfaatnya untuk akhirat kita, dan kita meninggalkan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Itu zuhud. Jadi bukan dilihat dari kecil atau besarnya, sedikit atau banyaknya, bukan, tetapi dilihat dari apa tujuan dan kegunaannya. Kalau dunia itu bermanfaat untuk akhirat, maka kita ambil. Kalau tidak ada manfaatnya untuk akhirat, kita tinggalkan. Itulah zuhud. Ya simpelnya kita punya baju nih. Kita beli baju. Harganya berapa? Mau mahal ataupun murah sama saja. Yang membedakan adalah tujuan dan kegunaannya apa. Kalau saya beli baju, walaupun harganya misalkan cuma 50.000, tapi untuk sombong dengan baju itu, ya ini dosa jadinya. Ini nggak boleh. Atau bajunya dipakai maksiat, ini dosa, ini nggak boleh. Tetapi kalau bajunya harganya misalkan 500.000, lebih mahal dari 50.000 tadi, 500.000 harganya, dan tujuannya digunakan untuk sholat, untuk bermajelis ilmu, untuk ke masjid, maka itu benar dan berpahala. Ini namanya zuhud. Ini namanya zuhud. Dan kita bersikap terhadap dunia harus seperti ini. Al-Qasas ayat 77. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Kenapa? Karena untuk sampai ke akhirat itu kita butuh media dunia. Maka ingat, ambillah dunia yang bermanfaat untuk akhirat kita. Adapun dunia yang tidak bermanfaat, justru dunia yang akan membahayakan akhirat kita tinggalkan dunia-dunia yang seperti itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak pembahasan ya, tentang pentingnya kita berprinsip dunia dalam genggaman dan akhirat di hati. Dan kita akan akhiri majelis kita di pagi hari ini dengan sebuah syair yang diucapkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah melantunkan atau mengucapkan sebuah syair, Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله أكبر. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tarakud dunya wa khaful fitana, di mana hamba-hamba yang cerdas itu mereka meninggalkan dunia dan takut dengan fitnah-fitnah dunia. Maksudnya bijak menghadapi dunia. Nadharu fiha falamma alimu, mereka betul-betul melihat, memperhatikan ya dunia itu, dan ternyata mereka sadar annaha laysat li hayyin watana, bahwa dunia bukanlah kampung abadi untuk orang yang hidup. Dunia bukan tempat tinggal selama-lamanya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu, kemudian mereka segera menjadikan dunia sebagai lautan. Dunia itu diibaratkan lautan, dan mereka mengambil salihal a'mali fiha sufuna, mengambil amal-amal saleh sebagai kapalnya. Dunia ini lautan yang kita sedang berlayar di lautan ini. Dan kita butuh kapal, butuh perahu untuk sampai ke tujuan finish kita, yaitu surga di akhirat. Apa perahunya, apa kapalnya? Amal-amal saleh. Maka ada sebuah kitab judulnya Safinatun Najah. Pernah dengar ya? Safinatun Najah. Safinah itu perahu, An-Najah itu keselamatan. Apa itu Safinatun Najah, perahu keselamatan? Amal-amal saleh. Maka ini jamaah rahimakumullah, jangan sampai salah menyikapi dunia. Tetaplah dunia dalam genggaman tangan kita,
dan akhirat harus selalu ada dalam hati kita. Semoga Allah mudahkan agar kita tidak terjebak oleh jebakan-jebakan setan. Semoga Allah mudahkan untuk kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita berhak mendapatkan husnul khatimah dan juga jannah firdaus kelak di akhirat. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.